Perkenalkan, nama saya Pransel Rutapea dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan UTS saya dengan judul Evaluasi Pengujian Black Box Testing dan White Box Testing terhadap fitur login di sistem e-commerce. Dalam dunia e-commerce, fitur login digunakan untuk menjadi salah satu strategi utama untuk menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan penjualan. Akurasi dalam validasi login sangat krusial karena kesalahan dalam proses ini dapat merugikan pengguna maupun pihak penyedia layanan. Oleh karena itu, diperlukan proses pengujian perangkat lunak yang sistematis dan menyeluruh untuk memastikan bahwa fitur login dalam sistem e-commerce berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pengujian perangkat lunak tidak hanya berfungsi untuk menemukan bug, tetapi juga memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat diandalkan dalam berbagai situasi. Dalam konteks pendekatan black box dan white box testing digunakan untuk mengevaluasi akurasi validasi login secara menyeluruh. Tujuan penelitian laporan saya itu melakukan evaluasi terhadap fitur validasi login dalam sistem e-commerce dan menggunakan metode black box dan white box testing. Yang kedua, mengidentifikasi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses validasi login. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas sistem berdasarkan hasil pengujian. Ruang lingkup dari laporan ini, penelitian ini dibatasi pada pengujian terhadap satu fitur spesifik, yaitu validasi login pada sistem e-commerce, yang digunakan dalam pengujian bersifat asumsi atau simulasi dan bukan sistem yang benar-benar berjalan. Metode yang digunakan juga adalah black box testing dengan teknik boundary value analysis dan equivalence partitioning, dan metode white box testing dengan teknik kode coverage dan pad testing. Yang berikutnya, metode yang saya gunakan yaitu ada black box testing. Black box testing digunakan untuk menguji sebuah fungsi dari sistem tanpa melihat struktur internal kode. Pengujian dilakukan berdasarkan skenario, input, dan output, dan menggunakan dua teknik. Teknik yang pertama yaitu boundary value analysis, yang digunakan untuk menguji sebuah batas nilai input, terutama pada fitur yang memiliki ketentuan minimal dan batas maksimum percobaan. Skenarionya, total input data sama dengan 99.000, maka tidak dapat memenuhi aturan login. Total input data 100.000, maka dia memenuhi aturan login. Total input data 100.000 1 perak, maka tetap memenuhi aturan login. Hasil login sama dengan 50.000, maka sesuai batas maksimum percobaan. Hasil login sama dengan 55.000, maka sistem harus membatasi ke 50.000. Teknik yang berikutnya ada equivalence partitioning, yang membagi input ke dalam kelompok yang dianggap setara untuk mengurangi jumlah kasus uji, tetapi namun tetap efektif. Skenarionya, kode login valid dan aktif, maka login akan berhasil. Kode login kadaluarsa atau tidak aktif, maka login akan gagal. Kode login kosong atau tidak sesuai dengan formatnya, maka sistem akan menampilkan error. Metode yang berikutnya, white box testing. White box testing digunakan untuk menguji struktur internal dari kode program pengujian. Ini fokus pada jalur logika dan beberapa banyak bagian kode yang diuji. Teknik yang pertama ada kode coverage, yang mengukur seberapa besar cakupan pengujian terhadap kode. Asumsinya, pengujian mencakup semua cabang kondisi if-else dalam logika login. Maka semua fungsi validasi dan login juga telah diuji. Teknik yang berikutnya ada pad testing, yang mengidentifikasi dan menguji semua jalur logika program. Skenarionya yaitu valid kode dan memenuhi aturan, maka login dapat diterapkan. Valid kode dan tidak memenuhi aturan, maka login tidak ada. Invalid kode, maka login akan menampilkan pesan error. Valid kode dan memenuhi aturan dan hasil login melebihi maksimum, maka potong ke batas maksimum percobaan. Valid kode tapi digunakan dan di luar waktu akses yang diizinkan, maka login tidak dapat diterapkan. Nah, di sini ada hasil pengujian dari black box testing dan white box testing. Di sini saya akan mulai dari black box testing terlebih dahulu. Di sini teknik hasil pengujian dari boundary value analysis sebagai berikut.
Sistem mampu membedakan input tepat di bawah dan di atas panjang minimal password login. Pembatasan maksimum login berjalan sesuai dengan harapan dan tidak ditemukan kesalahan logika pada skenario batas nilai. Teknik berikutnya ada equivalence partitioning. Hasilnya sebagai berikut. Sistem dapat membedakan antara kode yang valid dan tidak aktif dan tidak sesuai dengan formatnya, maka validasi pesan kesalahan bekerja dengan baik dan tidak ditemukan celah pengguna kode tidak sah. Hasil pengujiannya yang berikut adalah hasil pengujian white box testing dari kode coverage. Hasil pengujiannya sebagai berikut. Seluruh fungsi penting telah dilalui dalam skenario pengujian dan tidak ada login kritis yang terlewat. Teknik yang berikutnya ada path testing. Jalur pengujiannya itu, sini saya akan menjelaskan jalur 1, kode login valid, dan tanggal berlaku dan total input data cukup, maka login dapat dihitung. Jalur kedua, kode login valid dan tanggal tidak berlaku, maka login tidak dapat dihitung. Jalur ketiga, kode login invalid, maka login akan menampilkan pesan error dan ditampilkan ke pengguna. Jalur keempat, kode login valid, total input data tidak cukup, maka login juga tidak dapat dihitung. Kode login valid, total input data cukup, dan login melebihi batas, maka potong nilai login ke maksimum. Hasil evaluasinya, yang pertama ada kebenaran fungsional yang dapat menerapkan login sesuai ketentuan panjang minimal password, input data login, dan batas-batas maksimum percobaan. Yang kedua ada penanganan input tidak valid. Sistem berhasil menangani berbagai jenis input tidak valid seperti kode kosong, kode salah, dan format tidak sesuai, dan memberikan pesan kesalahan yang jelas ke pengguna. Yang ketiga ada keandalan logika bisnis. Syarat dan ketentuan login, termasuk batas waktu login dan waktu akses yang diizinkan, maka proses dengan benar. Pembatasan maksimum login juga berjalan sesuai dengan ketentuannya. Yang berikutnya ada kode coverage. Berdasarkan asumsi struktur kode, seluruh bagian penting dari program telah diuji, dan seluruh fungsi utama seperti validasi login, batas maksimum, dan error handling telah terlibat dalam pengujian. Berikutnya ada path testing. Semua jalur logika yang memungkinkan dalam sistem telah diuji secara menyeluruh dan tidak ditemukan jalur kritis. Kesimpulannya, pengujian menyeluruh fitur validasi login pada sistem e-commerce dinilai memiliki kualitas yang baik, sistem menunjukkan performa yang konsisten, logika validasi yang akurat, serta mekanisme validasi yang mampu mencegah kesalahan input dari pengguna. Dengan cakupan pengujian yang luas, fitur ini layak digunakan dalam skenario nyata dengan resiko kesalahan yang rendah. Sekian presentasi laporan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.